Dendam kesumat aib bikin celaka beberapa orang dan buat repot banyak sekali penegak hukum. Gara-gara dendam pribadi, terus dia memberi kesaksian palsu. Akibatnya mengorbankan anak-anak manusia yang tak bersalah. Oke teman-teman, sebelum kita bahas agar lebih panjang dan mendetail ya, saya akan menyapa teman-teman terlebih dahulu yang berada di negeri ini dari Sabang sampai Merauke, dan yang berada di luar negeri yang sedang mengais rezeki. Mudah-mudahan kalian semua sehat dan mudah-mudahan dilancarkan dalam mencari rezekinya. Amin. Jika memang benar ternyata mereka para terpidana kasus Vina Cirebon bukanlah pelakunya. Nah, kenapa tadi saya bilang bikin celaka dan bikin repot penegak hukum ya? Pengakuan Dede ya, ini aib ini dendam ya. Jika memang ini dendam kesumat aib ya, ini mencelakakan beberapa orang ya. Si Dede ini berkata jujur di depan Pak Deddy Mulyadi. Tidakkah Pak Sigit mengambil tindakan untuk segera menangkap dan memeriksa si Aib beserta Rudiana itu? Kesel sama orang-orang itu yang pernah mukulin saya. Aib dendam, melakukan itu dendam, memfitnah dan membuat orang pernah penjara seumur hidup karena dendam. Dan kemudian dendam itu membawa kamu. Yang saya bilang tadi dan yang saya katakan tadi, ini yang dibikin sengsara ini bukan hanya para terpidana, akan tetapi membuat repot penegak hukum tadi ya. Jadi banyak pihak, banyak sekali ya. Ini negara, ini benar-benar dipermainkan sama aib ya, jika memang itu benar ya, para terpidana itu bukanlah pelakunya. 3 DPO ini yang saya kenali itu namanya Peggy itu saya mengenali wajahnya ya, bahwa dia itu warga situ yang sering nongkrong sama anak muda situ. Nah, kalau Saka itu saya nggak tahu ya. Masalahnya pas waktu penangkapan itu Saka itu nggak ada. Yang dendam aib ya, akan tetapi yang celaka beberapa terpidana. Terus yang meninggal, yang kecelakaan, misalkan ini kasus ini benar-benar kecelakaan, misal gitu ya, nanti putusan itu menang ya, ternyata dalam putusannya ini murni kecelakaan misalkan. Yang kecelakaan mereka juga yang mendapatkan imbasnya bahkan ada dugaan-dugaan penyiksaan. Jadi yang kecelakaan mereka, yang dendam mereka ya, akan tapi yang mengalami penganiayaan yang luar biasa dugaannya itu beberapa orang loh, banyak orang ya. Dan yang dibikin repot itu penegak hukum, banyak sekali yang dibikin repot ya, dari Polda Badung penangkapan Peggy ya, dari sekarang ya teman-teman ya, sidang PK ya, ini memakan biaya berapa? Bayangkan saja, negara ini dibikin kacau sama aib ya. Bukan cuman masalah memakan biayanya saja, dibikin capek para penegak hukum, dibikin capek luar biasa semua ya. Seharusnya tidak ada seperti itu PK ya. Terus dibikin gaduh seperti ini, seharusnya tidak ada, dan masyarakat seharusnya ini tenang ya. Kejadian pas timbul video Saka tuh, saya langsung ngedon di situ. Loh, kenapa bisa jadi salah tangkap gitu. Nah, kalau Saka itu saya nggak tahu ya. Masalahnya pas waktu penangkapan itu Saka itu nggak ada. Apakah menurut penilaian kalian semua bahwa aib ini sudah berbohong dan membohongi semua orang, termasuk Rudiana pun dibohongi ya, yang awalnya kasus ini bilangnya kecelakaan awalnya, akan tetapi menjadi berubah pembunuhan. Apakah sebenarnya Rudiana juga sudah diprank sama aib? Aib sama Dede kan sumber dari bapak. Maksudnya gini Pak, kok bisa di BAP dijelaskan si A membonceng si B, ya para pelaku ya, merek motornya apa, yang merkosa duluan siapa, bahkan ada pelaku itu mengatakan aku yang merawani duluan gitu loh, itu ada di BAP, segitu rincinya gitu loh. Kok tiba-tiba sekarang 3 dari nama itu fiktif katanya. Soal nama fiktif gimana itu Pak? Bapak yakin nggak bahwa itu Peggy yang ditangkap adalah Peggy yang kemarin? Keyakinan tentunya pribadi ya. Bapak sendiri pribadi? Ini kan Peggy sama Dede kan ngadu ke Bapak kan? Jadi menurut Bapak gimana? Peggy sama Dede? Bukan. Aib sama Dede kan sumber dari Bapak. Aib sama Dede kan sumber dari Bapak. Iya, aib sama Dede adalah sumber dari Pak Rudiana ya. Jadi jebakan Pak Hotman Paris dengan pertanyaan sepertinya ini Pak Rudiana jadinya keceplosan ya. Makanya dia bilang iya gitu terus ya.
takut doang, takutnya bukan masalah takut saya sama bapak atau sama polisi, saya takutnya sama keluarga pelakunya itu ketika saya muncul di hadapan saya gitu. Apa yang bakal terjadi sama saya gitu kelak nanti gitu kan. Terus itu di malam kejadian itu Dede itu bersama saya, Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada, Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri, Pak. Apa yang saya tahu saya ucapkan di situ, Pak. Oke. Apakah dia bisa, namanya dia melihat 100 meter kemudian pergi malam pula kan? Nah, kemudian ditambah lagi Peggy Setiawan Aep itu pada saat 2016 itu pernah bersaksi, Mas Uya. Dalam kesaksiannya juga tidak pernah ada menyebut Suzuki motor Smash itu. Belakangan setelah ditangkap, dia cocok-cocokin itu, baru lihat Suzuki Smash. Mas Aep kan mengatakan kejadian ini di malam hari, Mas. Kalau bicara soal jarak, Mas, jarak dari posisi Mas Aep dengan TKP ataupun lokasi kejadian, ini jaraknya berapa jauh, Mas Aep? Kalau secara jarak ada sekitaran 100 meteran dulu. Oke, bisa terlihat jelas gak, Mas, wajahnya? Sudah? Wajah dari pelaku yang mengejar Vina dan Eki ini bisa terlihat jelas pada saat itu oleh Mas Aep? Oh, wajah dari pelaku-pelaku itu? Iya. Dia tidak begitu. Oke. Tapi yang jelas saya tahu lah. Aep itu kalau ngomong bahwa Peggy Setiawan itu pelaku, dia bertolak belakang dengan kesaksian dia yang hanya melihat dari jarak 100 meter. Setelah itu dia kabur karena takut kan. Apakah dia bisa kan menjelaskan ciri-ciri pelaku seperti dia sampaikan Peggy Setiawan? Iya, oh dia kenal terus motornya pakai Smash kan gitu. Oke, tapi berarti benar ya, Mas, sosok yang ditangkap ini adalah sosok yang Mas Aep lihat? Iya, saya melihat. Total jumlahnya berarti ada berapa yang waktu itu Mas Aep lihat? Kalau kita bicara total jumlah, saya kurang tahu ya, soalnya di posisinya itu malam, Bu. Oke, benarkah ada sekitar 8 orang, Mas Aep? Iya, ada sekitar 8 orang. Dari 8 orang yang Mas Aep lihat, ini kan sudah ada yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Dari foto-foto yang beredar, itu benar yang Mas Aep lihat pada saat kejadian? Iya, sebagian itu benar, Bu. Sekarang Aep ini bahwa pada saat melintas di SMN 11 Perjuangan, Kota Cirebon, melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. Aep, benar nggak ini? Sama sekali saya bahkan mengenal wajah pun saya sama tidak kenal. Nah, kemudian Aep ini membenarkan foto dan seterusnya. Kemudian inilah yang paling penting ya. Adapun saya mengenali sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut yang merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Terong ya, atau Peggy. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan biru kuning kan itu. Nah, tetapi di sini dia melihat Peggy ya di lokasi kejadian. Itu nggak benar? Nggak benar sama sekali. Nggak benar sama sekali. Tantang Aep nih di kamera. Aep, kalau kamu laki-laki, ayo gentle. Kita debat bersama. Kapan ketemu, kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau kamu gentle, tunjukkan. Aep, kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan palsu ini, karena faktanya sudah penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal, sehingga keterangan-keterangan yang tertuang ya itu laporan palsu ya. Nah udah gitu mau jam berapa tuh? Sekitar jam setengah 11-an lah. Setengah 11. Saya langsung duduk di situ. Kebetulan si ceweknya, saya posisi di depan. Lagi nulis-nulis, bikin gambar. Nah, itu langsung ada warga langsung pada datang. Bukan mereka aja. Bukan yang 7 orang aja, bukan? Bukan, banyak. Banyak. Tidak kenal satu-satu. Tidak kenal saya. Ada pemukulan? Iya, di situ saya dipukulin. Diinjek-injek sama warga situ. Iya. Walah. Tapi bukan hanya yang 7 orang. Bukan, banyak. Oh, banyak. Si Dedek tadi bilang katanya Aep itu ada dendam gitu ya, dendam sama para terpidana tersebut. Nah, dugaan saya jika menurut keterangannya ini mungkin bisa saja Terus terjadi. kalau waktu peristiwa kejadian itu jam berapa? Itu peristiwa kejadian itu jam setengah 10-an. Setengah 10 malam. Malam dong? Iya, malam. Orang udah pada tidur loh jam segitu. Iya, waktu kejadian. Udah pada tidur. Nah, terus kamu lagi apa waktu itu? Lagi beli rokok, jajanan di warung. Di warung.
di warung di depan. Enggak, di samping SMP 11. Oh, samping SMP 11 beli rokok. Terus ketika beli rokok, Ya, ada motor lewat tuh, Pak. motor yang korban Iya, motor korban. kenceng. Ya jalan pertama biasa aja dia, terus dilempari batu. Terus dia langsung kabur gitu. Oh, dilempari Iya, batu. terus dikejar sama si anak muda yang biasa pada nongkrong di situ. Anak udah pada nongkrong situ, motornya sudah ada semua. Udah ada. Teman-teman perhatikan ya video ini, tonton sampai selesai ya, dan perhatikan baik-baik. Di sini teman-teman sama nggak seperti saya penilaiannya bahwa si Aib ini banyak sekali berbohongnya di sini ya. Di pembicaraannya itu sudah kelihatan ya, dari cara berbicaranya itu notasinya juga Pakai sudah jaket kelihatan. Oke, Anak-anak muda itu. Jaket apa? jaket biru muda. Ada tulisan nggak kan kalau itu kalau korban Banyak mikirnya ya. Teman-teman perhatikan ya, Aib ini banyak mikir saat menjawab kan pertanyaan dari tulisan Kang Deddy. ekstasi. Iya. Kalau itu pakai tulisannya apa? Iya, Bukan, yang korban itu kan ekstasi. Iya, yang korban itu. Ekstasi. Nah, kalau yang ngejar pakai merek apa? Enggak ada yang pakai jaket. Ngikut aja. Tapi nggak ada yang pakai jaket. Enggak ada. Kan geng biasanya suka ada jaketnya nongkrong motor. Nggak ada. Pakai baju biasa. Terus ngejar. Jadi ikutin aja apa kata Kang Deddy ini, diikutin Ngejar terus dari ya. dari tempat rokok itu dikejar. Terus Ya, habis dikejar, saya juga takut di situ. nah terus Saya pulang lagi. oh pulang. Takut kira salah. Oh, udah tahu. Dikejarnya oleh yang 7 orang itu. Iya, dikejar. 7 orang apa 8 orang? 4 orang. Yang ngejar mah motor 4. 4 orang. Terus boncengan. Berboncengan. Jadi 8. Iya. Jadi teman-teman bisa lihat saksi-saksi yang lain yang kemarin sudah pada mencabut ya BAP-nya dan keterangan-keterangan palsu ya. Kemarin bilang yaitu memberikan kesaksian bohong dan keterangan palsu. Mereka mengalir apa adanya. Jadi pembicaraannya itu dia yang menceritakan sendiri gitu, bukan ditanya terus, bukan. Jadi dia yang menceritakan, bahkan itu sangat gamblang sekali dan sangat lancar sekali mereka itu ya. Jadi kita itu tidak perlu menunggu apa sih yang mau dibicarakan gitu ya. Jadi langsung saja mengalir. Ngejar. Terus Saya takut di situ, saya pulang. pulang aja. Setelah ngejar, Ini udah dipepet, terus saya takut, saya pulang. jadi nggak tahu lagi kejadian apa setelah itu. Setelah itu saya nggak tahu. Bisa-bisanya ya. Tidak tahu ya kejadiannya, akan tetapi ya setelah itu tidak tahu kejadiannya, akan tetapi merekalah pelakunya, bilangnya. Itu anak-anak itu pelakunya. Ih kamu ya. Jadi setelah itu nggak tahu kejadian apapun. Nggak tahu. Peristiwa pembunuhan, pemukulan, pemerkosaan. Nggak tahu. Cuman tahu bahwa itu dikejar. Ngejar. Pertama dilempari batu dulu, lempari batu. Batunya gede-gede. Ya kalau bicara batu gede-gede ya kurang tahu. Nggak tahu saya. juga. Iya. Karena malam. Iya, Atau malam. biasa anak-anak bikin jalan, hei gitu. Nggak gimana? Ya pokoknya setahu saya itu dilempari batu, kejar. Oh, dikejar. Nah, kamu aja tahu bahwa yang untuk melempari adalah batu. Berarti kan ditanya sama Kang Deddy, batunya gede-gede atau tidak? Pasti harusnya tahu dong batunya seperti apa. Kok kamu bisa tahu bahwa yang untuk melempari itu batu? Hebat, sangat Ya, luar jadi biasa kenceng. ya. Iya. Habis itu jadi peristiwa itu jadi Aib nggak tahu ya. Nggak tahu kalau masalah dia dibunuh, ada pembunuhan. Ada pembunuhan, ada pemerkosaan. Nggak tahu. Dia diperkosa di mana, nggak tahu. Nggak tahu. Terus dulu waktu di Cirebon sempat jadi di BAP. Tempat. Isi BAP-nya waktu itu apa? Ya begitu, saya sih Nggak ditambah, nggak lebih. Nggak bilang saya menyaksikan. Enggak. Enggak ya. Menyaksikan kayak diperkosa gitu. Oh, menyaksikan proposal, digebukin, Enggak. tuh dibawa ke sana, enggak ya? Enggak ada. Hanya tahu itu saja. Tahu itu saja. Tahu anak-anak yang nongkrong di situ, yang kejar itu aja. Habis peristiwa itu kan ada proses hukum kan, terus berarti kalau begitu Aib tuh nggak tahu dong wajahnya, yang ini namanya siapa, yang ini namanya Nggak siapa. tahu kalau nama-nama. Kalau bicara nama nggak ada yang tahu saya. Nggak ada yang tahu. Oh, kalau nggak. wajah saya tahu. Kalau wajah tahu ya. Karena kebiasaan dia kan sering nongkrong di situ. Terus yang terakhir ini kan yang baru ditetapkan ya, tersangka ya. Kalau saya kan tidak mau berpihak pada terpidana. Iya. Saya tidak mau berpihak pada tersangka. Saya tidak mau. Saya ingin berpihak pada kasus ini diungkap secara objektif, persidangannya objektif, lahir putusan yang adil bagi semua. Itulah. Kalau saya kan itu aja. Tugas saya kan nyajiin nih. Nah, sama yang terakhir aja deh. Kalau yang 8 kan sudah nggak usah dibahas sebenarnya, karena sudah ada vonis yang menyatakan mereka bersalah, gitu kan.
kalau mau bebas ya pengacaranya harus cari novum baru untuk diajukan ke PK, kan gitu loh kalau itu. Kalau yang ini kan baru nih, yang namanya Peggy. Sama Peggy tahu wajahnya? Tahu wajahnya. Sama Peggy. Tahu. Oh tahu. Waktu peristiwa itu ada. Waktu peristiwa itu waktu semalam ada. Ada. Adanya gimana bisa tahu bahwa ada Peggy? Ya, dia sering kumpul sama anak-anak. Nah, waktu kejadian itu Peggy ada? Ada. Di lokasi? Ada. Kalau kan lagi pada nongkrong di situ tuh, Oh. di depan SMP 11 itu. Lagi pada Dan jadi saya lewat itu anak-anak udah pada nongkrong di situ. Iya, soalnya kan di wawancara ibunya, Peggy pada bulan itu kerja di Bandung sama adiknya Robi, gitu kan? Bapaknya kemarin saya temuin ke Bandung juga begitu, bareng sama saya. Wow, sangat luar biasa banget kelihatan bohongnya, sangat luar biasa. Tapi posisi saya hanya sebagai pelapor, karena melaporkan dari untuk tindak pidana terhadap pembunuhan. Jadi nggak tahu kenapa Dede sama Aep tidak dibawa bersumpah di depan persidangan. Pertanyaan berikutnya, Bapak sudah melihat foto yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal menyebutkan tubuh dari almarhum dua-duanya mulus. Mereka mengatakan itu kecelakaan murni. Bapak sebagai orang tua melihat langsung keadaan mayat kecelakaan murni atau dianiaya? Itu dia niaya, Pak. Saya lihat langsung dari mulai luka di dahi yang ke dalam, terus gigi hancur, ini rahang patah, Ya, pergelangan ini patah, ya, terus kemudian ada biru di sini, ya, belakang kami pilih di hidung kena pukulan, ya, tutup belakang tadi kalau kecelakaan itu ada baret bang, Ya, ya. di sini ada, itu ya ada, terus seperti kena cukul, Ya. kaki kanan itu patah, apanya? pergelangan kaki belakang patah. Ya. Ya, kalau tabrakan pasti paling satu bagian tertentu yang hancur kan? Tapi kenapa pas malam kejadian tersebut, jika Anda Pak Rudiana itu tahu bahwa itu adalah dianiaya misalkan gitu ya, kenapa nggak langsung buru-buru, harus nunggu beberapa hari kemudian ya, 3 hari atau berapa hari ya, saat beredar video kesurupan ya, Anda baru melaporkan gitu ya, baru ada kesimpulan bahwa itu pembunuhan. Kenapa hari pertama, kedua, ketiga menurut Franciscus Marbun itu ya, itu ada madem saja ya, sampai ke 3 harinya sampai yasinan tahlilan gitu ada. Ini ada di mana-mana gitu, ya. Bahkan pergelangan kaki patah. Wah. Jadi Kemudian yang kedua, ada narasi yang sesat dan menyesatkan. Pak Rudiana tidak pernah menangkap. Tolong diluruskan ya. Nah, begitu beliau menemukan titik terang kejadian ini, ya, beliau berkoordinasi dengan reskrim. Betul ya? Anda ya, berkoordinasi dengan reskrim ya untuk membawa dan kemudian diinterogasi awal. Tapi saksi Aldi juga mengatakan bahwa Pak Rudiana itu ikut menangkap kan gitu, ya ikut menyiksa juga ya. Di Polres. Karena para penyidik reskrim menemukan bahwa unsurnya terpenuhi, dimintalah beliau melakukan laporan sebagai pelapor. Jadi peran Rudiana di sini yang pertama menginvestigasi sendiri ya kasus ini, dan kemudian sesudah terpenuhi diserahkan ke reskrim. Apa yang salah? Tidak ada yang salah. Jadi itu yang perlu saya luruskan. Ya sudah, kalau memang menurut Anda itu benar, ya sudah, tidak jadi apa-apa. nama 3 DPO itu nama dari siapa? Nama 3 DPO kita dapat pada saat kita gali keterangan daripada muncullah nama. Jadi begitu guys ceritanya, dan alur ceritanya itu seperti itu ya. Bagaimana tanggapan kalian? Apakah Aep ini raja bohong, atau Aep ini memang pandai sekali berbohong, atau memang Aep ini orang yang paling hebat di Indonesia sehingga dendam kesumatnya ya bisa menjarakan beberapa orang dan bisa membuat gaduh dan bisa membuat seluruh penegak hukum ya jadi dibuat repot ya seluruh penegak hukum ya. Bagaimana menurut penilaian kalian? Ya silahkan komentar di kolom komentar video saya ini. Dan video ini sampai di sini, kita sambung di video berikutnya.